Kiai-kiai NU tak hanya alim dalam ilmu agama, mereka juga memiliki kesaktian yang luar biasa, sehingga tak jarang orang-orang yang berhadapan gentar bila tak punya maksud baik. Berikut ini 5 daftar Kiai NU yang dikenal sakti mandraguna. 1. Gus Maksum. Kiai Maksum Jauhari atau yang lebih dikenal sebagai Gus Maksum merupakan seorang kiai paling sakti di tanah Jawa dengan kesaktian ilmu kanuragan yang tinggi. Sebab itulah Gus Maksum justru dikenal sebagai pendekar berkat keahliannya dalam mengaji kitab kuning, sekaligus juga ahli dalam seni bela diri atau pencaksilat. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Masa mudanya Gus Maksum sangat suka mengembara ke berbagai daerah di Pulau Jawa untuk berguru ilmu silat. Karena itulah di masa dewasanya beliau tampil menjadi pendekar legendaris di kalangan NU. Penampilannya dengan rambut gondrong, jenggot, dan kumis panjang, bersarung setinggi lutut, memakai bagian, berpakaian seadanya, dan tidak makan nasi, semakin membuat kesaktiannya dikenal hebat. Konon, saking saktinya sampai-sampai rambut beliau tidak mempan dipotong, mulutnya bisa menyemburkan api, mampu melemparkan sapi seperti melemparkan sandal, tidak mempan disantet, tidak mempan senjata tajam, mahir menaklukkan jin, dan lain sebagainya. Namun kini Gus Maksum sudah tiada. Beliau meninggal di Kanigoro pada 12 Januari tahun 2003. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga sebelah barat Masjid Lama Ponpes Lirboyo. Hingga kini Gus Maksum dikenal sebagai kiai paling sakti di tanah Jawa. 2. Kiai Abbas Buntet. Kiai paling sakti di tanah Jawa berikutnya yaitu Kiai Abbas Buntet dari Cirebon. Kiai yang satu ini ikut mengobarkan semangat kepahlawanan dengan melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Kiai Abbas merupakan putra seorang ulama NU, sehingga bakat kiai dan kesaktiannya itu tentu menurun dari ayahnya. Kiai Abbas adalah putra sulung dari Kiai Abdul Jamil yang dilahirkan pada hari Jumat 24 Zulhijjah 1300 Hijriah atau 25 Oktober 1800 Masehi di Desa Pekalangan, Cirebon. Kakeknya pun seorang pendiri dari pesantren Buntet di Cirebon. Semasa mudanya, Kiai Abbas banyak mengasah keilmuan agamanya ke berbagai daerah di tanah Jawa, yaitu Jawa Tengah, Tegal, Jogja, dan berbagai daerah pesantren lainnya. Beliau juga belajar ke Mekah dan kembali bersama-sama dengan Kiai Bakir Yogyakarta, Kiai Abdillah Surabaya, dan Kiai Wahab Hasbullah Jombang. Sebagai santri yang sudah matang, maka di waktu senggang Kiai Abbas ditugasi untuk mengajar para mukminin atau orang-orang Indonesia yang tinggal di Mekah. Ilmu kanuragan dan ilmu bela diri selalu menjadi ilmu pokok di kalangan pesantren Buntet, ajaran kiai paling sakti di tanah Jawa, Kiai Abbas. Sebab dengan mengajarkan ilmu kanuragan, maka pesantren Buntet dijadikan sebagai markas pergerakan kaum Republik untuk melawan penjajahan. Mulai saat itu, pesantren Buntet menjadi basis perjuangan umat Islam melawan penjajah yang tergabung dalam barisan Hizbullah. 3. Kiai Amin. Kiai paling sakti di tanah Jawa berikutnya yaitu Kiai Amin. Beliau adalah Kiai NU yang memiliki karomah luar biasa langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tak hanya mahir dalam ilmu agama, namun juga sangat piawai dalam ilmu kanuragan dan pencaksilat. Beliau belajar dari ayahnya yaitu Kiai Irsyad yang wafat di Mekah kala itu.
Kiai Amin lahir pada hari Jumat 24 Dzulhijjah 1300 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1879 Masehi, di Majahan, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Konon Kiai Amin termasuk Ahlul Bait dari silsilah Syekh Syarif Hidayatullah. Selain dikenal sebagai ulama, Kiai Amin juga dikenal sebagai kiai paling sakti di tanah Jawa, sang pendekar yang menguasai ilmu bela diri dan kanuragan. Ada kisah di kalangan warga Ciwaringin dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Kiai Amin dan ulama lain di Cirebon ikut mengirim laskar ke Surabaya. Bahkan Kiai Amin sendiri ikut berangkat serta turut mengusahakan pendanaan untuk biaya keberangkatan. Bagi warga Nahdiyin, Kiai Amin dikenal sangat legendaris. Konon dalam perang di Surabaya itu, dia tidak mempan senjata maupun peluru saat bertempur. Bahkan beliau juga dikabarkan tidak mati meskipun dilempari bom sebanyak 8 kali. Luar biasa, itulah karomah yang diberikan Allah pada sang Kiai NU yang satu ini, kiai paling sakti di tanah Jawa. 4. Kiai Hamid. Kiai paling sakti di tanah Jawa selanjutnya adalah Kiai Hamid yang berasal dari Pasuruan. Beliau juga memiliki karomah yang luar biasa yang diberikan Allah secara langsung. Suatu ketika di masa pemerintahan Orde Baru, Kiai Hamid diajak masuk ke partai pemerintah. Beliau pun menyambut ajakan itu dengan ramah dan menjamu tamunya dari kalangan birokrat itu. Akan tetapi, ketika surat persetujuan masuk partai pemerintah itu disodorkan bersama pulpennya, Kiai Hamid tetap menerima dan menandatanganinya. Anehnya, pulpen yang disodorkan untuk tanda tangan tersebut tidak bisa keluar tinta alias macet. Lalu digantilah dengan pulpen lain, tapi tetap tak mau keluar tinta dan seterusnya. Hal ini menandakan bahwa Kiai Hamid sebenarnya tak setuju beliau masuk dalam partai politik, karena beliau adalah seorang kiai panutan, seorang kiai yang sangat disegani. 5. Gus Dur. Kiai paling sakti di tanah Jawa yang terakhir juga masih termasuk Kiai NU, yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur. Gus Dur adalah presiden keempat negara Indonesia. Luar biasa bukan? Padahal Gus Dur adalah seorang yang tunanetra. Beliau merupakan Kiai NU tersohor di Nusantara ini, bahkan sampai ke luar negeri. Sebagai salah satu kiai paling sakti di tanah Jawa, Gus Dur disebut-sebut memiliki karomah. Salah satunya diceritakan Khairul, sopir pribadi Gus Dur. Suatu ketika, ia sedang berada di Majenang, Cilacap, mengantar Gus Dur dan beberapa orang anggota rombongan dalam 2 mobil. Saat itu sudah pukul 12 siang, dan Gus Dur mengajak pulang karena di rumah ada tamu yang harus ditemuinya pada jam 13. Ia pun segera putar arah dan mobil rombongan di belakang mengikutinya di belakang. Karena sudah ada janji, ia ngebut. Tetapi tak yakin bisa segera sampai di Ciganjur, tempat tinggal Gus Dur waktu itu. Ia berpikiran paling-paling bisa sampai di Jakarta pukul 3 atau 4 sore, mengingat jaraknya yang sangat jauh. Rute yang harus dilalui masih sangat jauh karena harus melewati kawasan puncak yang jalannya kecil, berliku-liku dan naik turun. Apalagi saat itu belum ada tol Cipularang. Ia pun tetap menggeber mobilnya secepat yang bisa ia lakukan. Mobil rombongan satunya di belakang tidak kelihatan, tampaknya sudah jauh ketinggalan. Singkat kata, sampailah mobil itu di rumah Gus Dur, dan ia merasa lega selamat sampai di rumah. Ia menengok jam tangannya. Angka yang masih diingatnya sampai sekarang pukul 13:12 menit. Jakarta Cilacap hanya ditempuh dalam waktu 1 jam lebih sedikit. Dan Gus Dur tidak terlambat menerima tamunya yang juga baru saja sampai.
Rombongan mobil di belakangnya baru sampai di Ciganjur pukul 16.30. Beda 4 jam lebih dari perjalanannya. Luar biasa. Gus Dur adalah seorang wali bagi kalangan NU dan beliau pun diakui sebagai kiai paling sakti di tanah Jawa. Demikian 5 kiai sakti di tanah Jawa yang memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi.